Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat sore menjelang malam buat kita semua. Shalom. Yang saya hormati para pastor, dan pada kesempatan ini kita mengucapkan selamat datang untuk Pastor Korsan Rahadet yang pertama kali hadir di tengah-tengah kita dalam tugas dan pelayanan di wilayah kita, dan para frater, suster dan seluruh umat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini gereja merayakan hari raya Hati Kudus Yesus. Hati adalah pusat dalam kehidupan kita, dan hati Yesus yang mengalirkan darah dan air untuk keselamatan kita, mengungkapkan cinta kasih Tuhan yang paling luhur bagi umat manusia. Mari kita datang kepada Dia sebagaimana Dia sendiri berkata, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan padamu." Hidup kita dipenuhi dengan berbagai beban dan persoalan dan kita mau datang kepada Dia untuk kita mau menimba rahmat, kemurahan kasih-Nya. Saudara terkasih, setelah kita mengadakan novena Hati Kudus Yesus, hari ini kita puncaki dengan perayaan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan agar melalui hatinya semua kita yang berharap kepadanya dan percaya kepadanya, kita memperoleh kekuatan dan rahmat yang kita butuhkan. Mari saudara terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini dengan pernyataan tobat kita. Dengan penuh penyesalan kita nyatakan tobat hati kita dengan sama-sama berdoa. Doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa dan salah kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Mari kita memuji Tuhan dalam madah kemuliaan. Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati putra-Mu dan mengenang karya besar cinta kasih-Nya bagi kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi itu. Dengan pengantaran Kristus itu juga yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan firman Tuhan. Kamulah yang dipilih dan dikasihi Tuhan. Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, di padang gurun seberang Yordan, Musa berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas bumi, untuk menjadi umat kesayangannya, bukan karena jumlahmu lebih besar daripada bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Sebab nyatanya kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, dan karena Ia memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat
dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap setiap orang yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan takwa kepada. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita
kita. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi penyelamat dunia. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa telah berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa,
Tuhan langit dan bumi. Sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadamu, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Selamat malam semua, Shalom. Pada hari ini, Hari Raya Hati Kudus Yesus adalah pesta pelindung tarekat MSC. Dan kasula yang kami kenakan ini adalah kasula dengan desain khas tarekat MSC. Dan saya senang karena saya sendiri adalah MSC yang ada di sini, dan keempat imam di altar ini adalah imam diosesa. Dan mereka juga mengenakan kasula dengan motif MSC. Saya kira ini peristiwa yang tidak kebetulan. Tetapi saya mengingat kembali pendiri tarekat MSC adalah seorang imam diosesa. Dan pada masa itu sebagai seorang imam diosesan, ia hidup sebagai seorang imam yang menghayati spiritualitas Santo Yohanes Maria Vianney. Tetapi ketika terjadi gejolak pada saat revolusi Prancis, dia menyaksikan betapa dunia mengalami ancaman yang hebat. Banyak sekali penyakit-penyakit modern yang menimpa semua orang tanpa terkecuali. Penyakit-penyakit itu tidak hanya menyasar secara fisik, tetapi memperlemah jiwa manusia pada zaman itu. Dan Pater Jules Valier, pendiri MSC ini, dia melihat bahwa hanya ada satu obat yang menjadi penyembuh terhadap penyakit-penyakit zaman ini. Penyakit-penyakit itu antara lain acuh tak acuh. Tidak ada lagi rasa solidaritas dalam hidup manusia. Individualisme yang begitu besar membuat orang hidup dengan dunianya sendiri tanpa memperhatikan sesama, terutama sesama yang menderita.
sekularisasi yang mengancam kehidupan manusia sehingga orang hanya melihat materi dan kekuasaan sebagai panggilan hidupnya. Akhirnya orang mengalami kekosongan hidup. Mereka mengalami kesepian di tengah keramaian kehidupan modern yang mengancam. Orang mengalami kesendirian, orang mengalami rasa kesepian di tengah keramaian. Hidupnya kosong dan tidak ada makna. Dan menurut Imam Diocesan tadi itu, Pater Julius Valier, hanya ada satu obat untuk menyembuhkan penyakit ini, yakni datang kepada hati kudus Yesus. Injil hari ini mengungkapkan suatu kedalaman iman yang luar biasa. Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Dan inilah kutipan sangat dicintai oleh Pater Yusuf Valier, bahwa di dalam hati Yesus itulah obat penyembuh bagi segala bentuk penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit jiwa yang kosong itu. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu saya sungguh merasa bangga bahwa dari seorang imam diosesan lahirlah tarekat MSC yang berkembang sampai hari ini. Dan karena itu pada hari raya Hati Kudus Yesus pelindung dari tarekat MSC ini, saya akan membacakan surat yang ditulis oleh pemimpin MSC dunia yang ada di Roma. Via Asmara 11.0019 Roma, kepada para konfrater seluruh umat pencinta Hati Kudus Yesus yang saya hormati. Salam persaudaraan kepada Anda semua, para misionaris Hati Kudus, baik religius maupun awam, dan anggota keluarga besar Sevalier. Pada kesempatan Pesta Hati Kudus 2023 ini, kita menghormati dan bersyukur atas kehidupan dan panggilan setiap misionaris Hati Kudus dari berbagai generasi dan budaya, melakukan yang terbaik untuk menjadi saksi otentik dari cinta Tuhan di dunia saat ini. Di awal surat ini, saya ingin mengutip sebuah kutipan yang digunakan oleh Pater Mauro Lepori, pemimpin umum biara Cistercian, yang digunakan untuk mendorong kita sebagai religius dan umat untuk memperkuat identitas karismatik kita. Kutipannya demikian: saya ingatkan Anda untuk menghidupkan kembali karisma Allah yang ada di dalam dirimu. Berdasarkan hal ini, kami merasa terdorong untuk mengundang Anda semua untuk menghayati hari raya ini dengan mendengarkan panggilan untuk menghidupkan kembali karisma dan spiritualitas MSC yang ada di dalam diri kita masing-masing. Pada hari raya ini, kami mengajak Anda untuk merenungkan makna dari kata menghidupkan kembali. Kata ini berasal dari bahasa Yunani. Menghidupkan, menyalakan kembali, yang memiliki arti yang sangat penting. Kata ini dapat diterjemahkan sebagai membaharui kehidupan agar berapi atau menghidupkan kembali api.
Kata ini mengandung konsep pembaharuan, kehidupan dan api. Ini akan menyiratkan gagasan tentang kebangkitan, tetapi juga tentang api yang sudah ada di sana dan pada waktu-waktu tertentu membutuhkan sesuatu untuk menyalakan kembali. Inilah undangan kami pada pesta Hati Kudus ini. Nyalakanlah kembali api karisma yang ada pada diri kita sebagai hadiah yang kita terima untuk misi. Jadikan pesta ini sebagai momen di mana kita sekali lagi merasakan seperti para murid Emmaus, bahwa hati kita menyala dan berkobar dengan semangat misioner saat kita berjalan bersama dengan Yesus dalam sinodalitas. Semoga kita sekali lagi merasakan bahwa kita diutus dalam misi profetik dari inti identitas MSC kita. Dalam perjalanan kita bersama menuju Kapitol Umum pada bulan September nanti, kita diundang untuk melakukan apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada Timotius seperti yang disebutkan di atas. Dengan segala kekuatan dan kelemahan kita, semoga kita mencari dan mengikuti jalan hidup dan misi yang mengarah pada kebangkitan kembali karisma MSC kita. Karunia Allah yang kita terima untuk misi, hanya jika kita berkomitmen pada hal ini, kita akan mampu menjadi saksi dan menghidupi sinodalitas yang dituntut oleh gereja dan realitas masa kini. Kita semua sangat sadar akan realitas perang di dunia kita saat ini, kehancuran Ibu Pertiwi dan korban-korban dari segala jenis pelanggaran yang berlanjut. Semua ini dan banyak realitas lain adalah moderne, kejahatan atau penyakit zaman masa kini yang membutuhkan kasih Allah yang menyembuhkan. Ada tantangan besar bahkan di dalam kongregasi kita sendiri untuk mempraktekkan spiritualitas hati yang otentik dan dinamis. Oleh karena itu sekarang lebih dari sebelumnya, mengingat apa yang terjadi di berbagai negara di mana kita hadir, kita harus terlibat dalam tugas menyalakan atau mengobarkan kembali api transformasi dan pembaharuan dari karisma tarekat MSC. Kami mengundang Anda untuk tidak berkecil hati atau kehilangan harapan ketika Anda melihat bahwa upaya-upaya yang menyalakan kembali api transformasi belum mencapai apa yang diinginkan. Pesta Hati Kudus ini adalah kesempatan untuk bersyukur bahwa kita telah menerima karisma, sebuah hadiah cuma-cuma yang tidak semestinya diberikan, yang bukan milik kita. Sebaliknya, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kehidupan kepada misi, untuk melayani umat Allah, untuk mengadvokasi keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Dengan demikian, kita mempraktekkan inspirasi Pater Julius Valier untuk membuat hati Yesus dicintai di mana-mana. Kami mohon Anda menyertakan perjalanan kita menuju Kapitol Umum dalam doa-doa kamu. Kami telah memulai tahap persiapan bagi para utusan Kapitol. Proses Kapitol ini membutuhkan partisipasi semua umat dan konfrater MSC. Melalui para utusan, seluruh keanggotaan MSC berpartisipasi. Jika kita memikirkan hal ini dari perspektif ekosistem, semua anggota dan kehadiran kita dalam misi dimanapun di seluruh dunia dalam beberapa bulan mendatang berada dalam mode Kapitol. Ini adalah masa di mana api sudah ada dan masa di mana api yang dikobarkan kembali menyala di dalam diri kita. Kita berterima kasih kepada hati Yesus untuk pertemuan internasional tentang pembinaan awal yang berlangsung di Roma bulan lalu, di mana di antara hasil-hasilnya
kita dapat menghidupkan kembali dokumen umum tentang pembinaan awal MSC melalui perspektif 4 gerakan spiritualitas hati: perjumpaan, intimitas, keintiman, pertobatan, dan misi. Kami sangat terdorong oleh apa yang sedang dilakukan di berbagai belahan dunia dalam hal pembinaan awal ini. Kami merayakannya terutama karena mulai bulan Agustus sampai September dan seterusnya kita akan memulai kehadiran baru di negeri baru, yaitu di Kenya, Afrika Timur. Hal ini memberi kita harapan untuk harus menjadi hati di bumi, di dunia. Kami juga mempercayakan hati Yesus kepada semua konfrater dan umat Allah yang terus menjadi tanda-tanda kehidupan di dalam situasi yang menantang, dalam kondisi perang, ketidaknyamanan, resiko yang tinggi, yang berjalan bersama banyak korban dan bahkan membahayakan nyawa mereka. Kami juga berdoa untuk semua situasi yang kompleks dan menantang yang dihadapi dalam komunitas dan entitas MSC. Kami sadar bahwa dalam penderitaan banyak konfrater, kami terus menemukan hati Kristus yang tertusuk. Oleh karena itu, marilah kita jadikan pesta hati kudus ini sebagai waktu untuk memperbaharui komitmen kita untuk terus berjalan bersama, mencari, mendengarkan, dan melihat jalan yang harus kita ikuti untuk menemukan kebaruan kerajaan Allah dan semuanya demi misi. Semoga hati kudus membantu kita untuk mengenal kehadiran Yesus yang lembut, profetis, dan misioner yang melakukan perjalanan ini bersama dengan kita. Selamat pesta dan selamat berbahagia untuk semua. Roma pada bulan Juni 2023. Mario Absalom Alvarado Tovar, pemimpin umum. Andre Klesens, Paulus Pitoy, Chris Chaplin, dan Humberto Enrique da Silva, Dewan Pimpinan MSC Umum. Saudara-saudari yang terkasih, demikian surat yang saya sebetulnya bacakan untuk MSC, tetapi saya merasa bahwa ajakan untuk kembali kepada hati kudus Yesus sebagai sumber kehidupan kita menjadi ajakan untuk kita semua. Semoga hati kudus Yesus melalui hidup dan karya kita semakin dicintai di mana-mana. Amin. Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celietere, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et es Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum ferrum de Deo ferro, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendite
Deus es, de Spiritus Sancto, et Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontia Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, serex ad esteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regnum non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui es Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus et profetas, et unam santam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amin. Oleh karena kita ini kecil dan lemah, maka kita menyayangi dan menaruh hati pada kita. Hal itu secara melimpah dinyatakan dalam diri Yesus, putranya. Maka kita berani memanjatkan doa kepadanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sekeliling altar ini, semoga Bapa menerangi kita agar kita makin meresapi kenyataan bahwa barang siapa yang mengatur cinta kasih mati di hadapan-Nya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka misionaris mati kudus, semoga melalui peristiwa itu kaitannya kudus Yesus dapat berkembang dan dicintai di mana-mana, serta selalu membawa hati kudus Yesus di mana-mana, terkhusus di wilayah Kepulauan Riau ini. Kabulkanlah doa. Kita berdoa untuk Pastor Enggang Fernatianan dan juga Pastor Korsan Rahadet. Ya Tuhan, Kau telah memberikan kepada kami Imam Pastor Enggang selama beberapa waktu dalam tugas pelayanan di tempat kami. Berikanlah berkat-Mu padanya agar di dalam karya perutusan di tempat yang baru dia akan selalu setia kepadamu dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Dan juga semoga Engkau memberikan berkat bagi Pastor Korsan Rahadet yang baru datang untuk menjalani karya kerasulan di Kepulauan Aru. Semoga Engkau juga memberikan kepadanya rahmat dan berkat-Mu. Marilah kita mohon. Dalam perayaan Kristi ini kita berdoa atas permintaan dalam intensi misa. Dari Ren Batlayiri bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas terselesainya novena Hati Kudus Yesus. Semoga segala niat dan permohonan Tuhan kabulkan. Dari Bapak Wilhelmus Fernatianan untuk anak Antonius Fernatianan yang telah meninggal, semoga Allah Bapa mengampuni dosa dan salahnya dan memberikan kebahagiaan dalam persekutuan para kudus di surga. Bersama Methodius Joni Au bersyukur dan terselesainya doa novena Hati Kudus Yesus, semoga Tuhan memberkati dan mengabulkan doa-doanya. Dari Ibu El Warni Yamlean bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena terselesainya novena Hati Kudus Yesus pada kemarin. Semoga Tuhan dapat mengabulkan semua wujud dan doa yang disampaikan. Dari keluarga Bapak Adrianus Sacitubun Yamlean, mohon pengampunan dosa bagi keluarga Sacitubun Yamlean yang sudah meninggal, khususnya Yanuari Sacitubun, Edo Sacitubun, Bernardina Rahayan, Teresia Sacitubun, Yakobus Yamlean, Lambertus Yamlean, dan semua leluhur Sacitubun Yamlean yang sudah meninggal. Dari keluarga Aliasa bersyukur kepada Tuhan atas terlaksananya novena Hati Kudus Yesus. Dari Yanti Bulurditi mengucap syukur atas terselesainya novena Hati Kudus Yesus. Semoga maksud-maksud baik yang didoakan Tuhan kabulkan. Dan dari Nia Batlayuri mengucap syukur atas terselesainya novena Hati Kudus Yesus. Semoga maksud pribadi Tuhan berkati dan Tuhan kabulkan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah cinta kasih membara putra-Mu yang hatinya terluka oleh dosa kami. Kami mohon sudilah menerima persembahan sebagai pepuli atas dosa kesalahan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuki liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.
Kami memuji Engkau Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah silari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah silari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami menjadi minuman. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan renang dan kudus sekarang pada Bapa semoga persembahan yang kami siapkan. Kita persembahkan Ekaristi pada hari raya Hati Kudus ini untuk seluruh umat kita. Semoga kita semua memperoleh perlindungan Tuhan melalui kebaikan hati dari Hati Kudus Yesus yang sakit disembuhkan dan yang mengalami persoalan-persoalan hidup, beban-beban hidup. Tuhan ringankan berkat pertolongannya dan kita semua memperoleh berkat Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya doa dan persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima di Ya Allah, pandanglah cinta yang tak terperikan dari hati putramu yang terkasih. Semoga persembahan yang kami unjukkan ini Engkau terima dan mendatangkan pengampunan atas dosa-dosa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal,
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib telah menyerahkan diri-Nya sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dari lambung-Nya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kita doakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Sang kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami, Monsinyur Senongutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Receptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo
sin tentationem, sed libera-nos a malo. Libera-nos que sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Viatum es regnum, et potestas, et gloria in secula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja. Semoga tubuh dan darah Yesus yang kita sambut menyehatkan, melindungi jiwa raga kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen cinta kasih ini menyebarkan kasih suci dalam hati kami. Bantulah agar dalam kasih itu kami terus-menerus didekatkan kepada Kristus Putra-Mu dan mampu mengenal Dia dalam saudara-saudari kami. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman. dan
sebagai Rektor Seminari Santo Petrus Nomo yang baru. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang lagi setelah dievaluasi oleh Uskup Diocese Angonia dan pihak-pihak yang berkompetensi. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan secara berikut. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan dedikasi dan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Akor pada hari tanggal Kamis 19 Januari 2023, Uskup Diocese Angonia Bensejo Senior tembusan kepada 1. Vikaris Jenderal Kristen Angonia, 2. Vikaris Judisial Kristen Angonia, 3. Wakil Uskup Wilayah Perwakilan Aceh, 4. Kepala Puskesmas Angonia, 5. Komisi Seminari Kehidupan Angonia, dan 7. Ketua Beliau Kristen Angonia, serta 8 arsi. Yang berikut berikan berita acara serah terima jabatan Rektor Seminari Santo Petrus Rasul. Berdasarkan surat keputusan Uskup Diocese Angonia nomor
Yang kedua, Unio Wilayah Victor Naru, Referendum Pemilu Sekolah 13 Januari, dan yang ketiga, Dewan Nasional Harmoni Santa Maria del Camino, Bapak Antonius Mari.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menjauhkan segala kemalangan dalam diri saudara dan menganugerahkan perdamaian dengan anugerah berkat-Nya atas saudara. Amin. Semoga Dia membuat hati saudara terarah kepada sabda ilahi, hati kudusnya, supaya dapat dipenuhi dengan sukacita abadi. Amin. Semoga saudara yang memahami segala sesuatu yang baik dan benar didapati senantiasa menempuh jalan perintah-perintah Allah dan dijadikan sewaris dengan para penghuni surgawi. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya mengucap terima kasih. Misa pada perayaan Hari Raya Hati Kudus Yesus ini sudah selesai.
yang